Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya sehat ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatannya ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, materi, suhu dan perubahannya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih itu suhu? Apa yang dimaksud dengan suhu? Apa ya? Ada yang tahu? Derajat panas atau dinginnya suatu benda, Bu. Ya, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menyelupkan tangan ke dalam es yang mencair? Seperti gambar di samping. Yang dirasakan dingin, Bu. Ya, kalian akan merasakan dingin. Benda yang tingkat panasnya sama akan dirasakan berbeda oleh tangan kiri dan tangan kanan kalian. Bahkan dirasakan berbeda oleh orang lain. Maka, indera peraba tidak dapat dijadikan sebagai acuan suhu. Dan kulit menghasilkan suhu yang bersifat kualitatif. Kemudian, alat pengukur suhu yang akurat yaitu termometer. Termometer merupakan alat ukur kuantitatif atau dapat dilihat angka yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Jenis-jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer cair, yang kedua termometer suhu badan, yang ketiga termometer bimetal, yang keempat termometer kristal cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa memiliki kekurangan, yaitu raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Seperti contohnya toluen dengan rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan etil alkohol dengan rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian, alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Termometer suhu. Termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia dengan rentang suhu dari 35 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda yang diletakkan menjadi satu dalam gambar seperti pada gambar di samping. Jika suhu berubah, bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang terakhir yaitu termometer kristal. Pada termometer kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah, termometer kristal cair dikemas dalam plastik. Termometer kristal cair digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Berapakah skala suhu? Sebutkan. Skala suhu ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Ya, betul sekali. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konversi skala termometer suhu.
Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawahnya 273. Berdasarkan batasan-batasan skala tersebut dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Jika dituliskan kembali perbandingan antara C berbanding R berbanding F min 32 berbanding K min 273, 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, atau 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Contoh soal. Jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Jawabannya R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Agar lebih mudah mengerjakan konversi suhu, bisa melihat tabel berikut. Perubahan akibat suhu. Ada yang tahu berapa perubahan akibat suhu? Ada dua, Ibu, yaitu pemuaian dan penyusutan. Ya, benar. Perubahan akibat suhu ada dua. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suhu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, dan berubah volume karena terkena sinar matahari panas. Yang kedua yaitu penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat berkurang panjang, lebar, luas, dan berubah volume karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan dapat dilihat sebagai berikut. Setelah melakukan pembelajaran, kita akan menyimak video praktikum terlebih dahulu. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu. Setelah menyimak videonya, tugas kalian adalah mengisi lembar kerja siswa dan mengisi lembar evaluasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.